Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak, pada kesempatan ini sebelum belajar, mari kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Nah, sekarang kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, anak-anak, pada masa sebelum Islam, masyarakat Arab terbagi menjadi dua suku. Yang pertama adalah suku Hadari, ialah penduduk yang tinggal di kota. Nah, yang kedua adalah suku Badawi, yaitu penduduk yang tinggal di pedesaan. Nah, sebagian garis besar mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat pada masa itu adalah di bidang peternakan, pertanian, dan perdagangan. Anak-anak, sekarang kita bahas mata pencaharian di bidang peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengirim ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya kepada orang lain. Orang kaya di kalangan mereka dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Nah, binatang ternak yang mereka pelihara pertama adalah biri-biri, kambing, dan unta. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadi beternak sebagai sumber kehidupan. Ada yang menjadi pengembala ternak milik sendiri, ada juga yang mengembala ternak orang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang mata pencaharian, yaitu bertani. Jazirah Arab di sebagian besar daerahnya berupa padang pasir yang luas. Keadaan di padang pasir itu sangat panas dan gersang. Nah, di padang pasir hampir tidak ada pohon-pohon, tetapi ada juga sebagian yang tanahnya subur. Nah, lahan yang subur itu terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air atau disebut oase, dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanah pertanian mereka antara lain sayuran dan buah-buahan. Hasil pertanian ini kemudian dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman dan Taif, Madinah, Najd, Khobar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Meskipun wilayah Arab dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jika ada, hanya sungai kecil yang tidak berfungsi sebagai sarana pelayaran. Andaikan cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah lainnya. Nah, selanjutnya mata pencaharian bangsa Arab adalah berdagang. Suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja
sebagai pedagang. Pedagang di kota Mekah dan Madinah pada zaman jahiliyah sudah maju. Mereka berdagang bahkan sampai ke luar negeri. Perjalanan dagang mereka dilakukan dengan berjalan kaki, naik unta, naik unta atau naik kuda. Negeri tujuan mereka antara lain Syam, Syria, Yaman, Persia, Babsi, dan Mesir. Negara-negara itu sangat jauh dari Mekah. Mereka harus berjalan melewati padang pasir yang luas selama berhari-hari. Biasanya mereka berangkat secara bergerombolan untuk menghindari perampok di perjalanan. Rombongan perdagangan itu disebut kafilah. Mereka pergi berdagang kadang berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Barang dagang mereka antara lain kemenyan, kain sastra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah Pasar Mukas yang terletak di dekat Ka'bah, Pasar Jid, Maj, dan Pasar Majnah. Nah, anak-anak, sebagaimana penjelasan tadi sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semuanya, sebelum diakhiri mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.